teman-teman, makanya saya itu kalau habis diskusi begini itu biasanya videonya itu saya rapikan begitu. Karena saya hanya menyimpan orang yang berilmu saja gitu. Kalau dia berilmu, berkualitas, itu saya simpan videonya, saya jadikan eh, bagi kalian tuh tontonan begitu supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Laman. Ya, silakan Bang Laman. Silakan Bang Laman. Penyembah manusia. Aduh, kemarin udah kita bahas tuh kau tuh penyembah mayat. Kau malah mayat loh yang kau sembah itu. Mana? Kita kasih naik ada sabar ya. Giovanno. Ya, silakan Giovanno. Halo Giovanno. Halo, Bang Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Aduh, nggak bisa nih, belum bisa ternyata, Bang. Oh iya, belum bisa. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Ya, saya turunkan dulu. Mm, 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 mm. Kita kasih naik ada Kopi Dite. Kopi Dite. Silakan Kopi Dite. Ya. Oke, kabur lagi. Kabur lagi. Kita kasih naik ada Van. Ya, silakan Van. Halo Van. Macet. Oke. Jadi teman-teman, ini omongan saya ya. Kalian tuh harus percaya dengan ini. 98%, bayangkan. Jumlahnya itu sangat besar. 98% orang beragama itu cuman ikut-ikutan aja. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, itu udah nggak bakal bisa kamu bantah. Iya, nggak bakal bisa kamu bantah itu. Bahkan dia itu nggak ngerti kenapa dia itu begitu. Ya karena turunan aja begitu. Dia lahir dari seorang yang Hindu, ya jadi Hindu dia udah. Kamu tanya tentang Hindu, ya hanya 2% aja yang ngerti. Itu hasil penelitian saya teman-teman. Karena apa? Karena ketika saya ketemu sama orang, contohnya di TikTok, dimanapun lah, di kehidupan nyata, media sosial dan lain sebagainya. Abang Kristen? Iya. Oke. Abang Islam? Abang IPA ini. Terus kita ngobrol gitu. Ya nggak ngerti. Yang ngerti hanya 2%. Itu adalah fakta teman-teman. Anda percaya nggak percaya, memang itulah yang terjadi. Makanya kita memang agak sedikit sesuatu yang challenging ya, untuk mencari orang yang benar-benar ngerti begitu, biar kita diskusi gitu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Menajanger. Halo, Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, bantuan Bang, bantuannya.
Oke, saya bantu dari sini. Silakan tuh Bang. Sudah sampai di layar Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Oke. Ya, kenalan diri dulu Bang. Silakan Bang. Perkenalkan, saya kebetulan abang tadi menyebut agama Hindu ya. Oke. Nah itu karena saya udah lahir itu udah jadi Hindu gitu bang. Karena dari ya mengikut orang tua kan gitu. Mm-mm. Ya. Terus? Jadi diskusinya apa ini bang tentang Hindu ya, tentang seputar apa ini, tentang apa ini kan konsepnya semua agama masuk ya apa gimana ini bang? Bang Edis kan bukan sesat ini Bukan sih. Bang, salah Bang. Makanya saya bilang nih salah Bang. Ya Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Bang, begini loh Bang. Kita ini bukan bahas agama Hindu. Kita ini tadi barusan ngomong bahwa 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Begitu Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen. Tetapi dalam perdiskusian atau perdebatan antara Islam dan Kristen itu keluar satu pernyataan dari saya. Sebenarnya orang-orang yang beragama itu mayoritas atau 98% itu tidak mengerti tentang agamanya itu sendiri. Hanya 2% saja yang ngerti. Begitu Betul itu, Bang. Saya setuju dengan apa menurut pengamatan Bang Edis ini saya sangat setuju. Ya iya, Karena memang iya. Coba kalau nggak percaya, ambil 100 orang sampel, 100 orang. Kumpulin 100 orang Islam, tanya dia ngerti nggak agama Islam. Cuman 2 yang ngerti. ya, Begitu betul itu, Bang. begitu juga dengan Kristen, sama Bang. Sama. Betul, betul. 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja, begitu. Tepat sekali ya Bang Edis. Ya, tetapi bukan berarti kita nyalah-nyalahin itu, enggak seperti itu. Iya, kalau pas benar yang dia ikut-ikutin pas benar ya benar, nasib mujur. Tapi kalau pas salah gimana? Gitu. Seperti Benar itu, Bang. Ya. Ada pertanyaan Bang Edis tentang apa gitu? Mengetes kah atau apakah gitu? Biar Tidak saya- ada Bang, karena abang seorang Hindu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak lagi mau bahas-bahas, kita urus agama masing-masing saja Bang, begitu. Betul Bang, tapi Karena- saya sangat suka dengan orang Kristen Bang. Artinya orangnya nggak gegeran, damai gitu. Suka saya Bang. Saya bahkan apa ya di luar sana itu kan banyak berita tentang apa tempat ibadah gereja itu inilah ditolak, anulah dibakar. Itu Barusan saya- Bang, tidak setuju, barusan Bang. kan Tidak kejadian di TV, barusan kejadian di TV lagi Bang, ya. Saya sudah bilang Bang, itu Paling sebabnya. tidak suka itu Bang, bener. Sumpah Ya. saya tidak suka itu, Bang. Apa orang itu punya keyakinan masing-masing, punya jalannya masing-masing untuk memuja Tuhan, menyembah caranya masing-masing. Yang penting kan dia tidak merugikan orang lain kan. Kenapa harus seperti itu? Saya sangat ini pusing. Padahal negara kita ini Pancasila loh Bang. Kan 5 negara itu udah diakui loh. Kita ini Indonesia ini berdiri itu Bang, melalui agama. Abang gitu, Bang. Abang pernah dengar nggak ada orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Orang-orang yang pernah mendirikan gimana Bang? Coba. Ada orang-orang yang pernah ingin mendirikan NII namanya Bang, Negara Islam Indonesia. Abang pernah dengar itu? Pernah Bang, pernah. Nah. RIS, ya kan? Ya. Jadi Nah. kenapa orang-orang ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin membuat Indonesia itu berdasarkan syariat Islam, begitu Bang. Iya. Karena apa? Kenapa kok bisa dibilang begitu? Apakah karena Pancasila bertentangan dengan Islam? Nah, kalau bertentangan, makanya mereka ingin mendirikan itu. Nah, kalau misalnya bisa seiring sejalan, kenapa harus ingin membubarkan atau ingin mengganti dasar negara kan gitu. Nah, ini sebenarnya perlu kita diskusikan secara matang, Bang. Jadi, banyak
banyak kadang-kadang negara itu bersifat munafik begitu dengan mengatakan bahwa oh sebenarnya ini hanyalah oknum-oknum saja gitu. Loh, kalau terus-terusan terus ada lagi dan ini jumlahnya banyak. Ini bukan salah oknum gitu. Memang ada sumbernya, ada buku yang dibaca. Kalau dibaca itu membuat orang pengen jadi telolis gitu. Ada. Ini yang orang nggak mau jujur gitu bang ya. Tapi Gitu, saya Bang. undang dulu lah ya. Saya undang dulu lah orang-orang yang berkompeten ya bang ya. Oke? Saya turunkan dulu. Terima kasih Pokoknya, bang. Selamat malam. mantap pokoknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu sudah pernah saya bahas teman-teman. Apakah Islam itu bertentangan dengan Pancasila? Kita jujur-jujuran aja. Ngapain sih kita? Oh enggak, begini. Enggak. Coba naik ke sini, coba ayo. Ada buku yang dibaca. Kalau orang baca buku tersebut, sehingga membuat orang tuh apa? Orang tuh pengen ganti dasar negara. Kita nggak mau jujur-jujuran. Ada salah satu badan BNPT, Badan Penanggulangan Teroris, ya kan? Nah, badan itu ya mengatakan ada beritanya ya. Oh, bahwasanya ini tidak mengajarkan begini katanya. Loh. Bahkan ada statement zaman dulu. Inilah statement munafik yang membuat negara kita ini terus-menerus mengalami hal yang sama. Gereja dipersekusi. Barusan terjadi kan teman-teman kan? Ya kan didatangi segala macam. Tahu nggak teman-teman? Ada orang mengatakan statement begini. Sesungguhnya teroris itu tidak beragama. Kau memang betul-betul bot. Teroris tidak beragama. Justru dia begitu itu karena agama. Motifnya itu agama. Kamu kok blow on-nya setengah mati gitu loh. Ada saja. Justru yang melatari mereka begitu tuh karena agama. Gimana? Ya, Ali, silakan Ali.